jati diri itu sebenarnya ya apa anane awakmu nek ngono to. Apa anane awakmu dalam lapisan-lapisan yang sampai mendalam. Misalnya awakmu, oh jati dirimu ku ya diapa-apano kulitmu ku ya rada-rada ireng titik misalnya. Gak ya iku jati dirimu. Mari ngono, oh aku iki isone iku mijet, ya wis aku tak mijet. Kon gelem menjadi jati sebagai pemijat gak apa-apa. Jadi jati diri iku duduk kon ndoleki barang sing gak ono, justru ndoleki barang sing kon wis kenal bendina iku cuman kon butuh ngakoni awakmu apa anane, ojo kepengin dadi sing gak. Wong jelas kok berjalan kayak awakmu dadi apa, iso apa, gak iso apa, seneng apa. Temukanlah yang kamu sukai dan lakukanlah dengan istiqomah, dengan tekun ya. Asalkan yang kamu senangi itu kamu ukur bahwa itu juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata emang ngono deh. Jati diri itu bukan identitas. Ini sebenarnya Sabrang pernah menjelaskan ya. Ada personalitas, ada identitas. Nah, insinyur itu identitas, bupati identitas, kiai identitas, gitu. Nah, yang personalitas adalah yang Allah bikin. Jadi kalau identitas itu bikinan kita sendiri. Mergo sekolah teknik jadi insinyur, kan gitu kan? Mergo sekolah di pesantren jadi kiai, itu kan bikinan kita sendiri. Yang jati diri adalah yang bikinan Allah, dan ini sebenarnya masalah utama pendidikan kita. Seharusnya sistem pendidikan itu mengajak atau membimbing dan memberikan menciptakan atmosfer dan sistem kependidikan yang membuat anak menemukan jati dirinya masing-masing dan mengembangkan jati diri itu sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah yang mentakdirkan dirimu menjadi siapa, menjadi bagaimana, menjadi suka apa, menjadi pinter apa, dan seterusnya. Jadi jati diri itu ya jati ning awakmu. Nek insinyur bupati tadi kan bukan jati, itu kan kelambimu, casingmu lah. Nah, nek cara handphone yo jati diri ya mesin asli niku Gusti Allah iku apa, kan begitu. Jadi bukan casingmu. Kaya aku iki mulane aku lak akeh nolak casing-casing. Cek aku iki dadi awakku temenan. Engko nek aku nganggo casing, aku nggawe kelambi apa meneh kelambine apa casingku sampai ketok motor. Mulane aku kan ngene iki ya, aku nggawe kopluk makinya ngene iki, aku menghormati awakmu. Kalau Allah kan tidak ada bedanya. Saya pakai makinya atau pakai sarung biasa, tidak pakai putih, kan Allah tidak ada masalah. Oh, yang dilihat Allah adalah kesungguhan hati saya, betul enggak? Jadi kalau saya pakai begini karena aku menghormati anak-anakku, apalagi ada tamu putri 2 orang, tak hormati. Itu ya deh ya. Jadi jangan makanya saya sering dalam tanda petik menolak kelambi. Ya, apa meneh kelambi sing sifate ketok motor. Saiki kan iso mbayangno aku gamis. Ini iki saiki pengisor ini lho terus ana benike ngene iki. Iso kan mbayangno. Kate nang warung gak enak. Kate medingkrang gak enak, numpak becak yo gak pantes. Dadi engko awakmu yo karo aku wedi ya. Lah dadi ada awakmu karo aku ya. Mulane aku berpakaian dan melakukan cara hidup sesama mungkin dengan hidup kalian. Antri ya toh. Ya pokoknya persis kayak awakmu lah. Iso nih. Ya persis temen kayak iso, tapi pokoknya sedekat mungkin dengan kebiasaan orang banyak. Sehingga saya tidak kelihatan bedanya. Dan saya tidak pernah berlaku sebagai apa-apa loh, Rek. Misalnya aku mudun bandara, ya wes, ya biasa kayak penumpang lainnya gitu loh. Tuh, nanti aku aku diaku dengan identitas. Sebab identitas itu nanti bisa menjadi beban dan bisa mencelakakan saya karena bisa memproduksi bias-bias dan ketidakbaikan yang nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiso-isoku aku dadi yes, opanane awakku kayak gini gitu loh. Mulane awakmu juga jangan ngekek aku kelambi nemen-nemen. Mulane yang lolos sekarang cuma kata mbah karo cak loh, Rek. Lolos loh itu, saya loloskan loh itu. Nek lihat misal kiai haji, ya gak apa-apa dia tak guyu. Gitu loh. Wong kadang-kadang wong ngomong kiai haji itu gak paham. Aku karo Gus Dur tak critakno Dik. Jember itu, Gus Dur dilarang. Acara Gus Dur dilarang, tidak boleh dilaksanakan. Gus Dur karo Cak Nun gak oleh. Jember tahun biru awal 90-an akhir 80-an. Terus ternyata aku tetap rono karo Gus Dur.
Terus di spanduk ono selamat datang Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan MH Ainun Najib. Gak dicopot juga oleh polisi. Acara tetap berlangsung. Apa tapi karo nek Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu Gus Dur dulu. Karo nek Cak Nun iku MH Ainun Najib. Ya acara tetap berlangsung. Lah kon niku kayak nyaji ni ono Al Muharram Cak Nun ono sing ngono iku ya. Mbak aku diharam-haramno rek. Tapi ternyata mari acara di Jember iku begitu aku balik nganggo mobil ke Surabaya karo Gus Dur karo sopir karo sapa sing tok menes sing ngeterno diuber karo polisi. Diuber niku. Saku Gus tangi Gus. Ki arek-arek nguber-nguber awake dhewe lha apa ya? Apa Cak? Toleh meneh. Gus, iki serius ya polisi nguber awake dhewe. Ya dinteni lapo karepe. Turun. Ping telu. Gus iki temenan Gus. Leren supir tak kon leren. Leren aku mudhun langsung ngene aku. Polisi teko, "Kare lapo?" "Mboten kajengi salaman." Oh, lare-lare. Ternyata kata salaman bermacam iso salaman. Ya, menang main Indonesia itu. Semua menang aku ya Allah. Zaman padang bulan awal biar, terus biar guru ono disiplin maknya ya. Jadi nek SKT selesai itu langsung ngerubung nang ngarep mencowolot nang njupuk kuplukku. Ono sing ngerebut ali-aliku, jamku wis entek kabeh. Wes, ono sing mencolot kuplukku susah. Ono arek situ gua haram kawe nyolong iku jenenge jambret diuber arek. Diuber. Sebentar kemudian cak sudah saya pegang lagi nih pecinya. Ini kangge kula kita. Selamat dari mulut buaya masuk mulut harimau. Seneng aku. Indonesia ini top teman lucu teman. Tak pikir pahlawan dan kepingin ngesir dewe. Masih ada. Oh masih 4 ya, kalau kita percepat ya. Ini dari Mbak Ening. Apabila kita berada pada garis bidang atau ruang yang ternyata kurang tepat atau salah, bagaimana cara kita mengembalikan posisi tersebut supaya kembali ke apa ya tadi istilahnya ke posisi yang sirotol mustaqim, jadi berada pada posisi yang tepat. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan posisi itu? Ini bisa terjadi di bidang politik, bidang bisnis, birokrasi gitu ya, atau profesi gitu ya. Oke. Kan pertama Pak Muslimin, kalau sesuatu dilakukan karena tidak ada kemungkinan lain kan tingkat haramnya menjadi turun. Tes. Itu namanya darurat. Kalau darurat jadi bodoh. Kalau memang tidak ada kemungkinan lain. Sejauh Anda bisa, misalnya Anda menemukan bahwa ini saya bisa melenceng nih dari sirotol mustaqim kalau saya teruskan gitu ya. Nah, Anda coba lihat disimulasi beberapa kemungkinan. Kalau ada coba tempuhnya juga harus bijaksana. Jangan terlalu keburu, jangan terlalu maju. Pokoknya jangan overdosis ya. Tuh. Kalau masih mungkin, kalau ternyata sampai jam batas waktu itu tidak mungkin, ya sudah teruskan yang ada. Wa ila rabbika apa? Wa idza faragta fansab, teruskan tak apa-apa. Tapi tetap cari kemungkinan lain, gitu ya. Ya asal niat Anda memang tidak seperti itu kan, itu berarti di Indonesia sekarang daruratnya banyak sekali Om Zamir. Terus kalau enggak Anda kerja apa? Yang ada cuma begitu. Nah, yang penting Anda terus-menerus menjaga istiqomah untuk punya niat siratal mustaqim. Suatu hari Allah akan menunjukkan dan membukakan jalan untuk Anda. Ini ya, bismillah ya. Jawabannya yang unik dinamis dan hanyalah alakum, tidak ada kepastian ya. Yang penting kita terus kita berusaha. Ya, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu kan niat kita gitu ya. Hati kita kecenderungannya kemana. Dan ini begini, sekaligus saya tentang
tentang beliau, gitu ya. Beliau, saya kira ini gini. Salah satu kekuatan beliau yang menyebabkan beliau jadi seperti sekarang, teman-teman kan tadi banyak yang bagaimana bisa seperti beliau, gitu ya. Salah satu kekuatan beliau yang bisa seperti sekarang itu kan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi keyakinannya kepada Allah Ta'ala sampai beliau itu kan tadi sudah banyak sering dikatakan, sebetulnya kan hampir gak punya cita-cita, gak punya keinginan kecuali melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau yakin kalau Allah yang menugaskan itu gak mungkin gak jadi, gitu loh. Nah kan seperti itu kan, sebetulnya kekuatan yang utama kan di situ. Beliau kan, kita repot mau mendefinisikan sebagai apa beliau, repot kan. Memang beliau punya keahlian sebagai penyair, iya, tapi kan tidak semua penyair punya seperti yang beliau punya. Beliau apalah, Anda boleh. Nah itu sebetulnya kekuatannya. Maka teman-teman, Mbak, itu di situnya. Ayo, jadi apapun itu kita dimuarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti Allah yang akan membimbing sampean. Itu ya. Bagaimana caranya saya supaya, ya Allah, saya melakukan ini sebetulnya saya inginnya begini, tapi karena begini, makanya Allah lah yang selalu sampai jadikan sandaran dalam hidupnya. Nanti Allah yang akan membimbing, begitu. Saya kira seperti itu. Oke, yang berikutnya sekaligus ini yang terakhir dari Mbak Fujika, tadi respon tentang keaktifan beliau di Padang Bulan. Kemudian respon juga selalu bersyukur, bahkan tadi premium keliru di sini apa Mbak? Oh, Pertalite. Oke. Tapi alhamdulillah dalam kondisi seperti itu Mbak Fujika masih mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah, dan respon yang sangat positif kepada Padang Bulan sebagai tempat untuk kita belajar bersama. Kemudian yang terakhir dari Pak Rozi Kudus, ini mohon respon dari Mbak Nun terkait sangunya orang mati adalah dua, satu nama dan yang kedua amal baik. Kemudian yang kedua merespon syukur yang tadi disampaikan oleh Mbak Fujika. Berikut Mbak Nun terkait dengan bekal orang mati itu nama dan amal baik. Sebelum ini saya menuntaskan yang jangan sampai kita terseret melenceng dari Siratal Mustaqim, kira gitu ya. Besok di Bambang Wetan Kiai Kanjeng akan menunjukkan beberapa nomor yang berangkatnya dari kesadaran apa yang kita sebut mujahadah dan mukasyafah. Tapi itu besok kita jelaskan. Nah, salah satu yang dibawakan besok itu adalah lagu Jawa gampang, Andi-andi lumut sama Man Paman sing goyang jaran. Ya. Malam ini pun bisa browsing. Di situ sebenarnya cermin kenapa bangsa Indonesia ini akhirnya melenceng dari tujuan semula ketika merdeka. Ya. Karena tidak punya idealisme seperti Kluting Kuning kalau dalam Andi-andi lumut. Kalau di Man Paman itu ternyata popoknya sama tempatnya popok yang namanya bro itu kintir atau terseret atau terhanyut oleh arus yang di luar Siratal Mustaqim, sehingga dia sekarang mencari, Indonesia sedang mencari popok sama bro-nya itu, kira-kira gitu. Besok ya, tapi Anda jangan putus asa, karena yang Anda alami ini juga dialami oleh orang-orang besar di Jakarta. Jadi misalnya Nyun Sewu ya, ada orang datang ke saya dan Cak, ini saya kayaknya mau jadi dirjen, tapi saya betul-betul sangat ragu-ragu karena bagaimana mungkin saya bisa mengelak dari atmosfer korupsi dan kezaliman di kantor itu. Nah, saya jawabnya gimana? Kalau jawab yang gampang kan ya wis aja dilakoni. Nek perlu gue metu ke ASN, gue dadi pengusaha swasta gitu ya. Tapi itu kan berat sekali. Akhirnya setelah ngomong saya kasih jalan gini. Lakonono wae kira-kira 3 tahun 4 tahun.
semua yang kamu terpaksa, misalnya karena ini korupsi kan sistemik, kolektif, sehingga setiap orang tidak niat pun nanti dikasih karena sudah bareng-bareng gitu. Nah, semua yang kamu terima itu kamu masukkan rekening khusus dan jangan dipakai sepeser pun, dan seluruh tanda bukti perbankannya kamu simpan. Terus kamu sejak hari pertama kamu nulis catatan harian, apa aja yang terjadi di kantor kamu itu kamu tulis. Suatu hari kamu jadikan buku, sehingga kamu akan berjasa memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai situasi dan atmosfer birokrasi kita. Itu ya. Tapi ya abot itu dianggap gak nerimo, angel gak nerimo. Saiki di Malang piro sing dianggut nang Jakarta. Lah ya, kok tak bisa. Jadi saya bisa membayangkan kesulitan yang Anda maksudkan. Jadi saran saya, lakono tapi besok-besok kamu buktikan bahwa saya menerima ini, saya simpan untuk penelitian saya. Dan saya tidak menggunakan speser pun. Ini buktinya. Gitu. Ya. Dan saya catat semuanya yang terjadi. Kalau dengan ini saya masih dihukum, silakan hukum. Tapi Anda secara moral Anda sudah menang. Gitu loh. Mungkin secara hukum dengan gampang dikalahkan. Wong saiki iki wong sing salah iso gak mlebu, sing mlebu iso gak salah. Sing gak salah iso mlebu, sing salah iso gak mlebu lah ngono. Mlebu buen maksudku, kan gitu. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan semua kemungkinan itu Anda hayati. Saya kira ada banyak kemungkinan. Terus pertanyaannya tadi, sangune urip, sangune mati. Sangune mati, nama dan amal baik. Saya kira kita iya kalau soal itu, dan itu satu akliyah ya bisa, nakliyah ya banyak. Bahwa misalnya pakai ingkoto amaluhu illa min talatin dari Rasulullah. Pokoknya wong matiku kok sing iso dadi sangu, sing iso nerusno makome atau nasibnya di depan Allah cuma 3. 1 sedaqatin jariyah, nomor loro ilmun yuntafa'u bihi, yang nomor 3 waladin sholihin yata'ula. Jadi yang Anda tanyakan tadi memang sudah merupakan pengetahuan umum di kalangan umat Islam, dan itu pasti benar. Apalagi oke, teman-teman sekalian, ini wis wong piro 16 ya, 14 wis akeh banget apik, dan saya sudah pesen sama Jogja sama Jakarta untuk semua yang baik-baik tadi kita jadikan akik mainnya sing apik-apik termasuk Samsul mah. Engko kon padang bulan ngarep rene kon wis do ukur ya bos. Karo wong awakmu ternyata sudah awakmu mergo kok ubeng-ubeng. Bapak ya, ngene iki lho, ini kan membuat Anda gembira ya. Anda gembira ya. Apa yang kira-kira dosa dari semua yang kita lakukan sekian jam tadi, Pak Muzamil? Yang kira-kira Allah tidak suka, yang Allah marah, yang membuat kita berdosa selama padang bulan malam hari ini yang mana, Pak Muzamil? Dan siapa saja? Tidak ada. Kalau gue ajak teman-teman kok wis arek gak diterima maro tuane, kok tambah-tambah. Mungkin sejumlah hal tidak dicenderungi atau tidak disukai oleh sejumlah orang lain yang tidak dimaya. Misalnya orang yang sangat sopan tidak mungkin bisa menerima cara kita berdialog, gitu. Karena mereka memang tidak pernah guyon kaya awakmu kaya aku, gitu ya. Aku gelem ngene iki, aku iso opo anane secara kebenaran tawaso bil haqi kaya ngene iki karena aku wis mbahmu ya, aku ngomong sembarang wis enak aja lah gitu. Wis gak dadi masalah gaya awakmu masih ngomong cacok aku gak masalah. Gitu ya. Meskipun tidak mungkin kita bikin yocok terus ngarani Mak Iyah mau bikin terjemahan Quran versi Jawa Timur. Jadi terus besok putune awake dhewe searching jumlah kata cuk piro, ya gak. Ya gak ngono ya, gak mungkin kita melakukan itu jenenge guyon to rek ya. Jenenge guyon, nek wong gak iso guyon berarti gak bisa berkelakar. Kalau dia tidak bisa berkelakar berarti dia tidak pernah dia tidak punya potensi mujahadah dan mukasafah.
yaitu ijtihad dan kreativitas, inovasi dan invensi, kira-kira gitu. Jadi gembira ini Pak Muzamil, tadi saya sudah pesan sama Muzamil. Katakanlah gak ono ilmu nih, wis ilmu nih gak ono masalah, gak ono gunane selama petang jam lima ya. Gak ono wis ilmu nih gak ono gunane. Kan tapi jelas awakmu seneng tuh malam ini. Gembira, bahagia loh sampai bahagia. Itu kira-kira bernilai nggak dalam konteks Islam? Sangat bernilai. Katakanlah nilainya apa? Ilmunya gak ono wis, pengajiannya gak ono, religiusnya gak ono wis, cuman ono menungso kesuweneng atine kaya ngono. Padahal sembarang tema yang menyedihkan ini semua menjadi kegembiraan tadi sini. Ono arek gak diterima ngorotane ya seneng. Semua problem tadi menggembirakan, betul enggak? Kenapa? Karena Anda sudah belajar menjadi manusia ruang. Anda tidak ada satupun yang menurut Anda merupakan bencana dari Allah. Semua Anda syukuri, semua membuat Anda bergembira. Tidak ada orang bergembira kecuali orang yang bersyukur. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan jati diri. Kehidupan adalah rangkuman perjalanan manusia dalam menemukan jawaban, sehingga hidup ini sendiri adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus berjawab. Mulai dari usia dini seorang anak sudah bertanya segala sesuatu kepada orang tuanya. Sampai anak itu tumbuh dan dewasa, dalam pikirannya masih terdapat hal yang selalu tidak berjawaban. Pertanyaan yang paling mendasar biasanya tentang keberadaan Tuhan dan tujuan hidup. Berdasarkan pertanyaan tersebut, kemudian tercipta lukisan kehidupan yang beraneka ragam yang disebabkan karena setiap manusia mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaan seseorang tentang tujuan hidup sering dijawab dengan pendekatan agama dan filsafat, bahwa banyak sekali teori tentang tujuan hidup yang lahir dari agamawan maupun filsuf besar. Meskipun demikian, hidup tidak akan pernah mendapat jawaban yang sempurna. Kewajiban manusia memang hanya menjalani kehidupan secara sederhana, tetapi meski demikian, hidup juga tidak pernah sederhana. Kehidupan selalu rumit dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Ma'iyah menurut saya sedikit banyak telah membantu membuka jalan akan jawaban tujuan hidup. Hal tersebut didasarkan pada teori-teori agama dan alternatif cara berpikir. Apabila menggunakan pendekatan agama, maka tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Tuhan. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud beribadah adalah melaksanakan ritual keagamaan. Sementara sebagian yang lain berargumen bahwa beribadah adalah mengabdikan diri kepada Tuhan. Kedua, pendapat tersebut benar ketika saling diintegrasikan serta dilandasi dengan cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan kemudian termanifestasi dalam tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah dapat diartikan sebagai penanggung jawab, pengelola, manajer, atau apapun saja yang kaitannya dengan manajemen terhadap suatu bidang garapan. Jika bidang garapnya tanah dan tanaman,
maka subkekhalifahannya adalah petani. Jika bidang yang dikelola berkaitan dengan bunyi, nada, dan irama, maka ia menjalani peran khalifah sebagai musisi. Sehingga khalifah tidak saja dimaknai sebagai pemimpin yang kemudian ditafsirkan sebagai keharusan untuk menjadi seorang presiden, gubernur, atau petinggi-petinggi lainnya. Meskipun jabatan-jabatan tersebut juga merupakan sub-kekhalifahan. Tugas kekhalifahan juga berarti tanggung jawab manusia untuk memainkan peran. Setiap manusia adalah khalifah, maka setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Peran seseorang kaitannya dengan khalifah di muka bumi berkenaan dengan keahlian seseorang tersebut, maka Mbah Nun sering meminta jamaah untuk menjadi ahli dengan mengamati diri, kemudian menyelaraskan hal yang disukai dengan hal yang biasa dibisai secara konsisten, maka akan mengantarkan seseorang pada keahliannya. Namun demikian, masih banyak dari sebagian orang yang dilanda kebingungan akan kedua hal tersebut. Sebagian dari mereka masih kesulitan untuk menentukan apa yang sebenarnya mereka minati. Adapun alternatif lain dalam mengisi hidup ini adalah dengan mengikuti perintah Tuhan. Mbah Nun pernah mengatakan, apabila Tuhan memerintahkan sesuatu kepada manusia, maka ia juga akan memfasilitasi manusia tersebut sepenuhnya. Begitu juga apabila Tuhan telah memberi fasilitas kepada manusia, maka di balik fasilitas tersebut, Tuhan juga memberikan perintah. Sehingga cara manusia menjawab pertanyaan kehidupan ini dapat dilakukan dengan mengamati kira-kira Tuhan memerintahkan apa atau fasilitas apa yang telah Tuhan titipkan. Caranya dengan menajamkan pandangan terhadap lingkungan sekitar, kira-kira masyarakat membutuhkan apa atau keadaan mengharuskan apa, atau menghitung kembali fasilitas yang telah diperoleh, barangkali perlu disalurkan kepada masyarakat atau kepada situasi tertentu. Pertanyaan akan kehidupan minimal dapat dijawab dengan dua cara di atas. Menemukan peran dan menjalani perintah Tuhan, akan tetapi apabila belum kunjung menemukan jawaban atau terlalu sulit untuk melakukan dua hal tersebut, maka pertanyaan kehidupan ini cukup dijawab dengan menjalani kewajaran hidup. Cukup dengan bersekolah, bekerja, menikah, berketurunan, dan bermasyarakat secara wajar. Meskipun demikian, menjalani kewajaran hidup tidak berarti mengisi kehidupan seperti pola mainstream yang ada. Akan tetapi, di setiap tahap kehidupan selalu berusaha memegang prinsip dan membangun nilai. Menjalani kewajaran hidup adalah menjadi manusia normal yang baik, yang tidak merugikan orang lain, serta memiliki kesadaran untuk mencari peran dan menunggu perintah Tuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.